Assalamualaikum guys. Alhamdulillah wa syukurillah. See you again pada kesempatan kita kali ini. Bagaimana kabarnya? Insyaallah sukses selalu. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya tertarik nih ingin membahas topik tentang masa gimana kehidupan orang-orang yang kalau bisa dibilang orang-orang yang berani mengambil keputusan untuk keluar dari area zona nyaman, dalam arti dia mungkin istilahnya rantau ya, yang baik dia keluar kota atau dia di luar keluar pulau atau dia bahkan ke luar negeri mungkin guys. Ini sebetulnya menarik sekali sih kalau kita kupas masalah ini. Sebetulnya apa sih yang menjadi kebanggaan atau kelebihan orang-orang dengan orang-orang yang mempunyai tipe berani mengambil keputusan keluar dari zona nyaman. Mungkin kalau dia mau comfort, mau nyaman sih tinggal aja tuh di tempat keluarganya, familynya, makan terjamin, segala sesuatunya dan sebagainya terjamin kebutuhannya. Tapi mereka yang ingin struggle, berdiri di atas kakinya sendiri, insya Allah itu bisa mandiri. Dia biasanya orang-orang ini merantau guys. Entah itu merantau mungkin keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri. Oke guys, coba simak deh guys pembahasan saya kali ini. Kira-kira apa sih yang membuat mereka menjadi lebih, apa kelebihan mereka yang berada di perantauan ini sebetulnya guys. Sebetulnya sih cukup menarik guys ya, karena ada banyak hal bahwa mereka tuh salah satunya berani mengambil keputusan sendiri, berani keputusan terhadap dirinya sendiri, struggle, mandiri, apapun dilakukan dan tidak perlu orang lain tahu kesusahan-kesusahan mereka. Dan itu membuat mereka makin dewasa dan mature, matang mungkin dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berani mengambil keputusan untuk itu. Itu pun tidak bisa dikatakan diambil diambil keseluruhannya seperti itu, tidak sih. Tapi kebanyakan mereka orang-orang yang berani mengambil keputusan untuk berani untuk hidup mandiri di negeri orang, atau di kota, di luar kota, di luar pulau ataupun di luar negeri. Kira-kira seperti apa sih kelebihan mereka guys? Oke, simak terus pembahasan saya kali ini guys. Insyaallah bermanfaat. Oke guys, gini ya, kira-kira apa aja sih nih hal-hal positif atau power atau kekuatan, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak rantau. Jadi orang-orang yang sedang berada di perantauan, entah itu dia merantau keluar kota, entah dia merantau keluar pulau, entah dia merantau keluar negeri. Kira-kira apa nih guys? Oke. Gini guys ya, memutuskan untuk hidup di tempat baru dengan budaya dan kehidupan yang berbeda dengan daerah di mana kita tinggal, itu biasanya merupakan tantangan tersendiri loh bagi anak rantau guys. Menjadi seorang perantau itu memang bukan hal yang mudah, sebagaimana berada dekat dengan family, keluarganya gitu ya, mungkin dengan parentsnya juga. Nah, menjalani kehidupan sendiri dengan budaya yang berbeda sebenarnya merupakan tantangan besar loh bagi orang-orang perantauan ya, bagi anak rantau. Tapi di balik semua itu guys, menjadi seorang perantau itu memberikan banyak kelebihan yang dimiliki. Kira-kira apa nih? Yang pertama nih, mereka ini menjadi pribadi yang lebih mandiri. Kalau dilihat dari personality, segi kepribadian, mereka menjadi pribadi yang lebih mandiri guys.
berada jauh dari orang tua, dari keluarga, itu mau tidak mau membuat kamu tuh guys menjadi pribadi yang lebih mandiri, struggle. Kamu yang dulunya selalu bergantung pada orang tua, pada keluarga, mulai berpikir nih lebih dewasa dan mulai belajar melakukan segala sesuatunya itu sendiri, self service, seperti memasak sendiri, melakukan kegiatan apapun itu sendiri, itu mulai kamu lakukan sendiri kan guys gitu. Jadi saat berada di tanah rantau, kemandirian kamu tuh guys itu akan semakin terbentuk. Jadi kamu tuh tidak menjadi beban keluarga lagi, tidak menjadi beban orang tua lagi. Nah, yang kedua apa nih? Lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan. Nah, menjadi orang perantauan atau menjadi anak rantau ini memang bukan hal yang mudah. Banyak hal yang akan kamu hadapi dan alami guys. Menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh keluarga, ya. Kemudian apa? Kalau kita lihat di sini itu merupakan tanggung jawab yang harus kamu pegang gitu guys. Tidak hanya trust ya yang diberikan keluarga kepada kamu yang harus kamu bertanggung jawabkan, tapi kamu juga akan belajar bertanggung jawab terhadap kehidupan yang sudah kamu mulai, supaya kamu tuh bisa mendapatkan hasil sesuai tujuan kamu merantau guys. Oke, good ya kalau dilihat. Nah, yang ketiga apa nih? Mampu memanage diri sendiri guys. Berada di tanah rantau itu membuat kamu harus belajar mengatur diri sendiri ya. Membuat kita nih harus belajar mengatur diri sendiri. Hal ini menjadikan kita bisa lebih baik dalam hal memanage diri. Kita lebih mampu mengatur waktu. Tidak hanya itu saja guys, kita akan lebih terampil dalam mengatur finansial atau keuangan gitu guys. Nah, kemudian apa nih? Yang keempat, mulai membuka diri terhadap hal-hal baru. Kenapa nih? Mulai mempelajari kehidupan sosial dan budaya di tanah rantau. Itu akan menjadikan kita pribadi yang selalu open, terbuka dengan hal-hal baru. Membuka diri terhadap lingkungan yang baru itu dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih lebih senangin lah, dan kita juga akan memiliki teman-teman baru juga. Yang kelima apa nih guys? Mulai menyukai tantangan. Nah, ini nih yang paling menarik nih. Biasanya ini ciri yang paling menonjol nih dari anak-anak rantau, orang yang berani merantau atau yang jauh dari keluarga. Dia tuh orang yang menyukai tantangan ya. Jadi memilih untuk pergi mencari hidup di tanah rantau itu memang tidak banyak dilakukan oleh beberapa orang sebetulnya guys. Tapi bagi mereka yang memiliki tujuan, goal setting, itu memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, itu menjadi tantangan tersendiri loh guys. Hidup di tempat yang baru dan jauh dari family, orang tua, itu membuat anak rantau banyak mengalami tantangan kehidupan. Tapi keteguhan dan semangat itu membuat mereka dapat menghadapinya loh guys. Tantangan itu akan menjadi makanan anak rantau guys, sehingga mereka itu akan lebih banyak mencoba hal-hal baru. Oke, good ya. Oke, yang kira-kira yang kenapa apa nih? Lebih rendah hati dan mulai belajar menghargai kehidupan. Ego dan sifat kekanak-kanakan memang harus dibuang jauh-jauh. Berada di tanah rantau itu berarti kita harus mulai merendah hati dan menghargai orang lain agar kita ini dapat diterima. Bagi anak rantau, dengan merendah hati itu mereka dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan guys. Anak rantau akan lebih menghargai setiap waktu dan orang sekitar. Jadi gak heran sebetulnya kalau mereka ini akan sangat mudah adaptasi dengan lingkungan yang di sekitar sebetulnya. Oke, yang ketujuh apa nih? Anak rantau akan menjadi pribadi yang lebih dewasa guys. Melewati banyak tantangan hidup, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, mengatur diri sendiri, juga belajar menghargai orang lain. Ini menjadi kunci kedewasaan anak rantau loh guys. Semua yang mereka alami di tanah rantau itu menjadikan mereka pribadi yang lebih mature, lebih matang, lebih dewasa. Mereka ini akan lebih tenang dan sabar guys. Mereka akan lebih tenang dan sabar dalam menghadapi tantangan hidup dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan gitu guys. Memang tidak mudah menjadi anak rantau, tapi tidak ada salahnya kalau kita ini mencoba keluar dari zona nyaman dan melakukan hal-hal baru yang tidak mungkin kita dapat kalau kita hanya terus diam gitu guys.
Oke guys, jadi apa tuh? Nah, tadi yang saya sampaikan ada beberapa hal seperti itu ya guys ya. Ya, ini membuat kita makin dewasa, makin mature. Ya mungkin yang apa ya, kalau kita lihat sebetulnya yang mengalami itu akan merasa enjoy, merasa comfort terhadap hal-hal yang dialami karena banyak menemukan hal-hal yang baru dan perjalanan baik itu dalam perjalanan spiritual, perjalanan dalam hal-hal lainnya lah, itu akan sangat menyenangkan sekali dan membawa dampak positif bagi kepribadian anak rantau itu sendiri. Oke, jadi banyak positifnya guys. Oke, insya Allah sharing ilmu kita kali ini bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again.